Hai, kembali lagi kita belajar tentang volume dan luas. Nah, kita akan belajar tentang luas. Luas itu pengukuran besaran yang daerahnya di dalam suatu bangun datar. Satuan luas itu dibedakan menjadi dua, satuan luas tidak baku dan satuan luas baku. Untuk satuan luas tidak baku sendiri adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah, sedangkan satuan luas baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Nah, pengukuran satuan dengan luas tidak baku itu pengukuran yang hasilnya akan berbeda-beda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Contoh satuan tidak baku yang biasanya untuk mengukur luas itu ada depa, jengkal, hasta, gelas, tali, tongkat, langkah, dan jam pasir. Ada juga uang, buku tulis, dan persegi satuan. Contohnya di sini ada satu papan tulis. Nah, kita ukur dengan jengkal. Di sini ada 2 jengkal. Berarti luas papan tulis itu sama dengan 2 jengkal. Nah, sekarang di sini ada bangun berpeta. Kita akan hitung luasnya dengan mengukur atau dengan menghitung satu-satu jumlah persegi yang ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi luas perseginya adalah 11 persegi satuan. Nah, untuk satuan baku luas itu biasanya digunakan dalam sistem internasional atau SI. Contohnya ada meter persegi, yaitu satuan utama untuk mengukur luas. Nah, biasanya meter persegi itu digunakan untuk mengukur luas lapangan, luas kelas. Nah, untuk sentimeter persegi digunakan untuk mengukur luas area yang lebih kecil. Contohnya seperti buku, lembar kertas, atau benda-benda kecil lainnya. Untuk kilometer persegi digunakan untuk mengukur wilayah yang sangat luas atau sangat besar seperti negara atau wilayah. Nah, kita akan belajar tentang luas persegi. Luas persegi biasanya kita hitung dengan mengalihkan sisi dengan sisinya. Contohnya, diketahui suatu persegi memiliki sisi sebesar 5 cm. Hitunglah luas persegi tersebut. Nah, luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Di sini sisinya 5 cm, berarti 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Selanjutnya, belajar tentang luas persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar dan memiliki panjang yang sama. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Contohnya, diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Berapa luas yang dimiliki persegi panjang? Nah, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 12 dan lebarnya 15. Selanjutnya kita kalikan. 12 cm kalikan 5 cm sama dengan 60 cm persegi. Nah, setelah kita belajar tentang luas, selanjutnya kita akan belajar tentang volume. Nah, volume itu apa toh? Nah, volume itu adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda 3 dimensi. Pertama-tama kita akan belajar volume tidak baku. Nah, seperti kayak luas, kalau satuan volume tidak baku adalah satuan yang tidak memiliki ukuran yang standar atau tetap. Jadi, kita akan mengukur suatu benda. Contohnya, kita akan mengukur satu kotak susu. Itu sama dengan 1, 2, 3, sama dengan 3 gelas. Gitu. Jadi, alat yang biasanya digunakan untuk mengukur satuan tidak baku itu ada gelas, sendok, cangkir, ember, gayung,
dan lain-lain. Nah, kalau volume satuan baku itu adalah satuan yang telah disepakati secara internasional dan digunakan dalam pengukuran volume benda atau ruang. Biasanya satuan yang paling umum digunakan ada meter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik atau sama dengan liter, dan mililiter. Nah, contohnya di sini. Ada kemasan jus, air mineral, susu, air dalam ember, dan air dalam drum. Nah, di sini ada satuan mililiter dan liter. Biasanya satuan mililiter itu digunakan oleh volume yang lebih kecil, sedangkan liter itu biasanya yang kapasitasnya besar. Nah, kita menghitung satuan volume dengan kubus satuan. Contohnya, di sini setiap satu kubus itu memiliki volume 1. Jadi, berapa volume bangun di samping? Nah, kita bisa menghitungnya dengan menghitung satu-satu kubus, atau karena ini bentuknya adalah balok, kita bisa mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Di sini panjangnya ada 1, 2, 3, 4, lebarnya ada 1, 2, 3, dan tingginya ada 1, 2. Berarti kita tinggal kalikan 3 kali 4 kali 2, yang hasilnya 24 cm, atau bisa kita hitung masing-masing. Nah, contoh yang kedua, kita hitung volume bangun di bawah. Di sini bentuknya abstrak, kita tidak bisa menentukan bentuknya apa. Jadi kita hitung kubusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi volume bangun di samping adalah 6 cm kubik. Nah, contoh soal selanjutnya. Bak mandi Wina berisi 253 liter air. Pada pagi hari, Wina menggunakan 5 liter 540 ml air untuk mandi. Sisa air dalam bak mandi tersebut yaitu berapa mililiter? Nah, kita identifikasi dulu soalnya. Di situ isi bak mandi awal Wina itu ada 253 liter. Nah, selanjutnya Winda menggunakan 5 liter 540 ml. Ingat, ketika kita mau menyelesaikan sebuah soal kayak gini, kita harus menyamakan dulu satuannya. Di sini ada liter, yang satunya ada liter mililiter. Nah, paling mudah kita ubah semuanya menjadi mililiter. Dan juga di dalam soal itu kita disuruhnya menggunakan satuan mililiter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Jadi, kita kalikan 253 kali 1000. Hasilnya 253.000 ml. Nah, untuk yang digunakan 5 liter itu kan 5 kali 1000 ditambah 540 ml. Hasilnya menjadi hasilnya menjadi 5.540 ml. Nah, sekarang yang ditanya adalah sisa air dalam bak mandi. Kalau sisa air berarti kita kurangkan. Nah, hasilnya menjadi 247.460 ml. Nah, contoh yang selanjutnya, volume bangun di bawah ini. Kalau satu kubus itu 1 cm, berapa luasnya? Yang pertama kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Volume yang pertama 15 cm. Dan volume yang kedua kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Nah, volumenya adalah 15. Di sini ada kesalahan ya, karena ini ternyata bangunnya yang sama. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan tentang volume dan luas, semoga bermanfaat. Jika ada salahnya, mohon maaf. See you.